papan tulis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-23 daripada kitab Al-Lum'ah ini, dan kita masih di dalam masalatun nasakh ya. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang haddun nasakh, kemudian apa itu bada atau bidah, kemudian an-nasakh qabla dukhuli waqtil fi'il. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu babu bayani ma yajuzu naskhuhu minal ahkam wa ma la yajuz. Yani bab apa saja hukum yang boleh dinasakh dan apa saja yang tidak boleh untuk dinasakh. Langsung saja. I'lam anna naskha la yajuzu illa fi ma yasihhu wuqu'uhu ala wajhaini kasaum wassalah wal ibadat asyar'iyyah. Dibilang ketahuilah bahwasanya yang namanya nasakh itu tidak mungkin terjadi kecuali di sebuah hukum, yang mana hukum ini mungkin terjadi dengan salah satu kemungkinan. Dengan salah satu kemungkinan. Di pertemuan yang lalu saya jelaskan bahwasanya ada perbedaan yang sangat mendasar antara hukum syar'i dan hukmul aqaidi. Yani ada benar-benar perbedaan yang mendasar. Apa itu? Ahkam fikih, ahkam furu'iyah itu biasa semuanya itu terbina atas dasar insya. Mana insya itu Allah itu akan membuat hukum terpulang kepada kemauannya atau terpulang kepada maslahah. Terpulang kepada apa? Maslahah. Berbeza dengan ahkam aqaidiyah, yang mana ahkam aqaidiyah ini semuanya terpulang terhadap adanya nisbah khobariyah waqi'ah. Maknanya Allah ada, kemudian Allah itu mengkhabarkan. Berbeza dengan sholat. Sholat itu dulu tidak ada, kemudian Allah mewajibkan sholat. Karena itu, di dalam sholat, boleh-boleh saja Allah itu dari awal tidak mewajibkan sholat, atau mewajibkan sholat, yang mana sholat ini mungkin 4 rakaat, mungkin 3 rakaat, mungkin 10 rakaat, terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya yajuzul wuku' alal wajhain. Seperti apa? Kasaumi wassalah, yang mana puasa itu kita mengetahui mulai daripada subuh sampai maghrib. Kalau memang Allah boleh mengganti itu. Daripada maghrib sampai subuh puasa, nanti dari subuh sampai maghrib tak puasa. Kalau Allah boleh-boleh saja, tiada masalah. Begitu pula sholat. Kalau Allah sholat itu bukan 5 waktu, tapi 10 waktu. Kenapa? Karena sholat dan puasa itu semuanya daripada ahkam furu'iyah. Yang mana ahkam furu'iyah itu semuanya terpulang kepada ahkam insya'iyah. Yang mana insya'iyah itu dulu tidak ada, kemudian ada. Berbeza dengan ahkam aqaidiyah atau ahkam khobariyah, yang mana ahkam khobariyah itu nisbahnya ada dulu di dalam dunia nyata, kemudian baru lafadznya itu terjadi. Jadi mungkin benar, mungkin salah. Berbeza dengan ahkam insya'iyah, dia tidak ada sidq wal kadzib. Karena itu tidak diperbolehkan di dalam ahkam khobariyah itu nasakh. Karena kalau ada nasakh itu akan ada unsur Allah itu bada. Fa amma ma la yajuzu an yakuna illa ala wajhin wahid. Adapun hukum-hukum yang tidak mungkin kecuali satu ihtimal saja, satu kemungkinan saja, seperti tauhid. Yani kemungkinannya Allah itu hanya satu, tidak ada kemungkinan lain ya. Tapi sholat boleh 5 waktu, boleh 10 waktu terpulang kepada Allah. Tapi Tuhan itu bukan iradatullah la tata'allaq untuk menjadikan adanya 2 Tuhan, tidak. Adanya tauhid, wasifatudzat, sifat-sifat Allah, qudrah, iradah, semuanya itu tidak termasuk ahkam insya'iyah, tapi ini semuanya adalah ahkam khobariyah. Karena itu, Allah itu mempunyai sifat qudrah, kemudian dinasakh. Allah tidak mempunyai sifat qudrah, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan ahkam insya'iyah, tapi ini adalah ahkam aqaidiyah, yang mana ahkam aqaidiyah ini semuanya terpulang kepada ahkam apa? Al-khobariyah. Wasifatu dzati kal ilmi wal qudrah, seperti Allah itu maha mengetahui, Allah itu mempunyai qudrah. Wa ghairi dzalika fala yajuzu fihi nasakh. Maka yang
semuanya itu terpulang kepada ahkam khobariyah, tidak bisa untuk dinasakh. Kenapa? Karena nasakh fi ahkam khobariyah itu yu'addi ila kadhibi ahadil khobarain. Kalau seumpamanya Allah itu mengatakan Tuhan itu hanya satu, kemudian dinasakh Tuhan itu ada dua, ya imma salah satunya itu bohong. Berbeza kalau kita mengatakan, kalau Allah mengatakan sholat itu 5 waktu, kemudian dinasakh menjadi 6 waktu. Apakah salah satunya itu bohong? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada wakilnya. Yang mana bohong atau tidak bohong itu definisinya adalah sesuainya lafadz dengan kenyataan. Tapi di dalam insya itu tidak ada bohong, karena itu bohong hanya di dalam khobar, bukan di dalam apa? Insya. Wa kadzalika ma akhbarallahu azza wa jalla anhu min akhbaril qurunil madiyah wal umam salifah. Begitu pula yang tidak boleh dinasakh adalah apa-apa yang Allah kabarkan itu daripada kabar umat-umat terdahulu tentang Fir'aun. Ketika Allah mengkabarkan tentang Fir'aun, kemudian tiba-tiba apa? Dinasakh. Oh, ternyata Fir'aun tidak ada. Tidak boleh seperti itu. Fala yajuzu fihan nasakh. Wa kadzalika ma akhbara an wuqu'ihi fil mustaqbal ka khurujid dajjal wa ghairi dzalika lam yajuz fihi nasakh. Begitu pula yang tidak boleh dinasakh itu adalah perkara-perkara yang Allah itu mengkhabarkan bahwasannya di masa depan itu akan terjadi. Contohnya keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dabah, keluarnya Imam Mahdi, hari kiamat. Semua itu tidak mungkin untuk dinasakh. Tiba-tiba, oh maaf, hari kiamat tidak ada. Itu tidak boleh, teman-teman. Ya, itu kenapa? Karena semuanya ini terpulang kepada khobar. Selama dia ada khobar, kalau seumpamanya itu dinasakh, akan menjadikan salah satu khobar itu bohong. Wahukia an Abi Bakar ad-Daqqaq. Sebentar, sebelum itu, kenapa Allah itu tidak boleh bohong? Tidak boleh Allah itu bohong. Bukan maknanya Allah tidak mampu bohong, kan, tetapi al-kadzib itu la tata'allaq, la yata'allaq bi qudratillah. Kenapa? Kalau memang Allah itu bohong, niscaya itu ilmunya Allah itu problem. Kenapa? Karena yang namanya kadzib inda mu'tamad ahli sunnah, dia adalah tidak sesuainya perkataan dengan realita. Maknanya realita ada dulu, baru perkataan ada. Berbeda dengan insya. Insya itu perkataan ada, baru realita itu ada. Minum, baru minum terjadi. Habib Ali mengajar. Habib Ali mengajar dulu, baru saya apa? Mengatakan. Itu perbedaan yang mendasar antara khobar dan insya. Lah, dinamakan kadzib adalah kalau seumpamanya perkataan tidak sesuai dengan realita. Dan biasanya itu tidak sesuainya perkataan dengan realita itu biasanya terjadi karena ilmu itu ada problem. Karena ilmu saya itu laisa syamilan wa laisa qadiman. Saya mempunyai problem di dalam mengetahui, karena itu ada potensi saya itu untuk salah atau berbohong. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi ketika ilmu itu berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmunya Allah itu syamilun wa qadim. Karena itu selama Allah itu ilmunya itu syamil, maka potensi untuk berbohong dan salah itu tidak ada. Selama berbohong dan salah itu tidak ada, maka fala yajuzu alaihil kadzib. Adapun dihikayahkan daripada Abi Bakar ad-Daqqaq annahu qala ma warada minal amri bi sighatil khabar. Dibilang kalau seumpamanya ada beberapa ahkam syar'iyah, beliau mengatakan kalau ahkam khobariyah seperti tauhid dan sifatud dzat dan kabar-kabar, cerita-cerita tentang Fir'aun dan kaum-kaum yang lalu, itu memang tidak mungkin dinasakh. Tapi saya tambahi satu lagi yang tidak boleh dinasakh adalah hukum-hukum syar'iyah, akan tetapi lafadznya menggunakan lafadz khobar. Apa itu? Dibilang kaqaulihi azza wa jal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat yatarabbasna, ini adalah jumlah khobariyah, bahwasanya perempuan-perempuan yang ditalak kena menunggu dengan diri mereka sendiri berapa? 3 kali suci. Ayat ini tidak boleh untuk dinasakh. Kenapa? Walaupun ini adalah hukum far'i, hukum fikih, akan tetapi dia menggunakan sighatul khobar. Selama dia menggunakan sighatul khobar, maka tolak ukurnya bukan dia itu insya'nya, tapi tolak ukurnya adalah lafadznya. Hakadza maqalahu ad-Daqqaq. Wa qala ba'dun nas yajuzun nasakh fil akhbar kama yajuzu fil amri wan nahyi. Sebagian orang mengatakan, oh tidak. Kalau Anda mengatakan tidak diperbolehkan untuk nasakh fil akhbar, kami mengatakan bahwasanya di dalam khobar-khobar itu seperti sifatud dzat dan cerita-cerita masa lalu itu boleh dinasakh. Jadi kalau seumpamanya Allah itu mengkhabarkan tentang Fir'aun, Allah boleh saja mengatakan apa yang terjadi zaman dahulu. Pasal Fir'aun sebenarnya itu tidak terjadi.
Fadalil ala dakok, ini adalah dua pendapat ya yang bertentangan dengan pendapat jumhur. Yang pertama adalah pendapatnya dakok yang mengatakan hukum syar'i itu sebagian tidak boleh dinasakh kalau sigohnya itu sigotul khobar, bukan sigotul amr. Yang kedua adalah mengatakan nasakh itu boleh di segala hal, walaupun di mas'alatul akhbar. Adapun dalil yang mematahkan pendapat dakok adalah qauluhu ta'ala, bahwasanya qauluhu ta'ala itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, walaupun lafadznya itu lafadz khobar. Saya setuju katanya jumhur bahwasanya wahai dakok, apa yang Anda katakan bahwasanya lafdul ayah di sini adalah lafdul khobar, akan tetapi maknanya itu adalah insya, yakni ini adalah khobariyatun lafdun insya'iyatun maknan. Kami tidak tengok pasal lafadznya, tapi kami tengok pasal maknanya. Illa annahu amrun. Kenapa? Karena boleh saja Allah itu mengatakan bahwasanya orang-orang yang ditolak itu iddahnya 1 tahun, tidak ada masalah. Iddahnya 4 bulan, tidak ada masalah, tidak harus apa? Tidak harus 3 kali suci. Mungkin untuk seperti itu. Dan dari awal kita mengatakan bahwasanya hukum yang boleh dinasakh adalah hukum yang mungkin untuk terjadi dengan beberapa potensi, seperti sholat boleh 5 waktu, boleh 6 waktu, begitu pula iddah itu boleh 3 kali suci, boleh 4 kali suci. Tidak ada masalah kalau Allah mengatakan iddahnya perempuan itu 4 kali suci atau 10 kali suci, niscaya itu akan terjadi, ya nih. Laisa walaisa dzalika 'alallahi bibaid. Itu bukan perkara yang mustahil hal itu. Tar minum dulu. Adapun di sini ditaklik oleh Jamaluddin Al-Qasimi bahwasanya dakok ini mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkannya ayat-ayat yang dohirnya yang menggunakan suratul khobar itu untuk dinasakh, bukan karena surahnya suratul khobar, akan tetapi ada ada hikmah tersendiri, walaupun dia itu hukmun insya'i, tapi kenapa kok menggunakan lafdul khobar? Apa itu? Karena memang maslahatnya perempuan di dalam iddah itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan 3 kali suci. Karena itu Allah mengatakan dengan sigotul khobar lah. Ketika terjadi seperti ini, maka potensi untuk dinasakh itu tidak ada dan sangat kecil sekali. Dan sangat kecil sekali. Wallahu a'lam. Saya tengok pendapatnya Qasimi di sini mabni ala anna lillahi sifatul hikmah. Yang mana sifatul hikmah ini yaktadi bahwasanya Allah itu kalau nak mensyariatkan hukum kena yattabi'ul maslahah. Dan yang namanya maslahah itu harus dengan satu potensi saja. Maknanya ala suratin wahidah. Tidak mungkin maslahatul insan itu di beberapa syariat. Maknanya maslahatnya insan hanya mungkin terjadi kalau 3 kali suci contohnya. Tapi kalau seumpamanya 4 kali suci tidak ada masalah di situ. Dan ini katanya Syekh Said la dalila alaihi. Wallahu alam. Menurut saya pendapatnya Qasimi di sini dhaif jiddan, yakni karena mabni ala syai'in dhaif wa huwa anna Allah la budda min ittiba'il maslahah wa anna maslahatul insan la yakunu illa ala suratin wahidah minal hukum wa hadha ra'yun dhaif indal jumhur, yakni. Fadalil ala daqqaq anna qawlahu wal mutallaqatu yatarabbasna wa in kana laftuhu lafdul khabar ila annahu amrun ala tara annahu yajuzu an yaqa'a fihi al mukhalafah, bahwasanya wal mutallaqat ini walaupun lafadznya dia itu adalah lafadz khabar, akan tetapi maknanya itu adalah amrun. Bukankah Anda melihat bahwasanya mungkin untuk terjadi sebaliknya, yakni kalau Allah bisa saja mengganti bahwasanya perempuan itu iddahnya 10 kali suci atau 1 kali suci, tidak ada masalah di situ. Kalau seumpamanya ini khobar, niscaya tidak akan boleh diganti, tapi potensi boleh diganti menunjukkan bahwasanya ini walaupun lafadznya itu khobar, tapi maknanya dia adalah insya, dan tolak ukurnya bukan di dalam lafadz tapi di dalam apa? Makna. Walau kana khobaron lam yasihha an yaqa'a fihi al-mukhalafah. Wa idza thabata annahu amrun jaza naskhuhu kasairil awamir. Dibilang kalau seumpamanya sudah sabit ini adalah amr, maka boleh dinasakh seperti amr-amr yang lain, perintah-perintah yang lain. Adapun dalil yang mematahkan
pendapat diperbolehkan nasakh di dalam akhbar, bahwasanya kalau memang boleh akhbar, cerita-cerita itu dinasakh, maka akan menjadikan salah satu cerita itu kadzib, wal kadzib la yajuzu 'ala Allah, yakni oh Firaun dulu ada dinasakh, Firaun dulu tidak ada. Kemungkinannya ya hanya satu, ya ima ada, ya ima tidak ada, ya ima ini bohong, ya ima ini bohong. Manapun yang bohong akan menunjukkan bahwasanya Allah itu pernah bohong, dan kalau Allah pernah bohong akan menjadikan bahwasanya ilmunya Allah itu bermasalah. Faslun fi naskhil ijma'. Sekarang dalil-dalil apa saja yang boleh untuk apa namanya dinasakh? Dalil-dalil apa saja yang boleh untuk dinasakh? Bentar saya minum. Wa kadzalika la yajuzu naskhul ijma'. Li'annal ijma' la yakunu illa ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nasakh la yajuzu ba'da mautihi. Begitu pula tidak diperbolehkan untuk menasakh ijma'. Tidak diperbolehkan untuk apa? Menasakh ijma'. Jadi kalau seumpamanya ijma' itu terjadi, tidak boleh setelah itu ijma' itu dinasakh. Yakni al-ijma' mansukhun, tidak boleh. Ijma' boleh jadi nasikh, tapi ijma' tidak boleh menjadi apa? Mansukh. Kenapa? Karena yang namanya ijma' itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah kematian Rasul itu tidak akan ada nasakh. Kenapa? Karena yang namanya nasakh itu tauqifi. Dia bukan ijtihadi, yakni maknanya sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah sudah menjelaskan mana yang mansukh dan mana yang tidak mansukh. Tidak boleh setelah Rasulullah meninggal ada satu ulama membuat nasakh yang baru. Maknanya satu ulama membuat nasakh yang baru, yang mana nasakh ini tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ulama diperbolehkan untuk menemukan nasakh yang baru, bukan membuat ya, tapi menemukan. Makna menemukan adalah dulu nasakh ini tidak diketahui, Rasulullah sudah cakap, tapi tidak ada yang mengetahui bahwasanya hukum ini adalah hukum yang mansukh. Kemudian ada satu ulama mengetahui bahwasanya hukum ini adalah hukum yang mansukh. Apakah itu boleh? Tidak ada masalah. Dan inilah dari perspektif ini dikatakan nasakh itu ijtihadi. Dari perspektif apakah boleh membuat nasakh ai insya'u naskhin jadid? Tidak boleh. Kenapa? Karena nasakh itu adalah perkara yang tauqifi. Tapi ijtihad fi ma'rifatin nasikh itu namanya apa? Amrun ijtihadi. Tidak ada masalah. Dan zahirnya di sini bahwasanya wahwal mu'tamad, yakni wahwal mu'tamad, bahwasanya yang namanya nasakh itu amrun tauqifi walaysa amrun ijtihadi. Bimaknan akhar, makna apa namanya dengan takbir yang lebih diqqah, insya'un nasakh la yajuz fahuwa muta'alliq bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya membuat nasakh yang baru tidak boleh. Akan tetapi bahthun anin nasakh al mawjud yajuz. Jadi kalau Anda nak mencari apakah Rasulullah menasakh ini atau tidak, boleh. Tapi kalau Anda nak membuat nasakh yang baru, itu tidak boleh. Dan wallahu a'lam, di sini dohirnya pendapat Imam Syirazi mengatakan bahwasanya yang namanya ijma itu tidak mungkin terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza laisa qaulan mu'tamadan, yani wa laysa daqiqan. Kalau Anda tengok kelas-kelas saya di mana namanya di Waraqat atau di mana namanya itu di Al-Khulasaah, saya jelaskan bahwasanya ijma itu boleh terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang namanya ijma itu adalah dalilun syar'i. Dalilun apa namanya? Dalilun syar'i. Selama dia itu dalilun syar'i, maka dia itu mundu zamanir Rasul, bahkan sebelum zamanir Rasul. Alal mu'tamad ijma itu dalilnya nakli, yakni mundu zamanir Rasul sampai hari kiamat tetap saja itu adalah dalil. Kalau seumpamanya dalilnya ini mukhassas, la yakunu dalilan. Maknanya di zaman Rasul boleh terjadi untuk ijma. Orang yang mengatakan bahwasanya ijma tidak mungkin terjadi kecuali setelah Rasul itu meninggal. Kenapa? Karena yang namanya ijma itu adalah kesepakatan semua ulama, dan Rasul daripada ulama itu sendiri. Maknanya kalau seandainya Rasul tidak sepakat, ijma tidak terjadi. Kalau seandainya Rasul sepakat, maka hujjah fi qouli Rasul, bukan di dalam ijma. Wallahu a'lam. Syekh Said Faudah mengatakan bahwasanya kalau Rasulullah sepakat, al hujjah yakunu fi qoulihi wa fil ijma. Tidak ada masalah. Ketika itu ada dua, wa hadza maqtadahu fi hasyiatil amir, tentang di beberapa kitab-kitab usul fikih, wa takallam ala hadza, yakni
tidak diperbolehkan untuk taksis di dalam dalil ijma. Maknanya ijma yumkin an yanakid fi zamanir rasul wa ba'da zamanir rasul, wa hadza khilaf maqalahu Asy-Syirazi bi anna al ijma la yakunu illa ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faslun di dalam finaskhil qiyas, apakah diperbolehkan untuk menasakh qiyas? Wa kadzalika la yajuzu naskhul qiyas. Ini macam mana masalah ini sebenarnya? Yakni semacam ini, suratul masalah semacam ini. Ada dalil asli, ada qiyasnya. Contohnya kemarin di dalam hadis al-burru bil bur, bahwasanya menjual bur dengan bur itu riba. Kemudian dikiaskan daripada bur ini semua mat'umat. Contohnya al-aruz, nasi. Maknanya jual nasi dengan nasi itu kalau tidak terpenuhi syaratnya dia akan menjadi riba. Ketika sudah terjadi kias ini, maknanya dalil aslinya adalah hadis al-burru bil burri wasyairu bisyairi wal hintatu bil hintati. Ini adalah dalil aslinya. Kemudian kiasnya adalah dengan bur. Apakah diperbolehkan untuk menasakh kias saja, tapi dalil aslinya itu ada? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Anda nak nasakh, kena nasakh apa? Semua. Tidak boleh Anda menasakh kiasnya saja, tapi asalnya masih ada. Kenapa? Karena yang namanya kias itu ikut asalnya. Kalau asalnya ada, kiasnya ada. Asalnya tidak ada, kiasnya tidak ada. Begitu pula kalau asalnya ini dinasakh, asalnya ini mansukh, maka kiasnya pun juga mansukh. Wa hakadza li anna al asal huwal hadits wal qiyas huwa tabi. Fa idza nusikhal asal nusikhat tabi. Wa kadzalika la yajuzu naskhul qiyas li annal qiyasa tabi'un lil usul wal usulu tsabitatun fala yajuzu naskhu tabi'iha. Dibilang begitu pula tidak diperbolehkan menasakh qiyas saja. Kenapa? Karena qiyas itu ikut usulnya, yang mana usul itu adalah kitab wa sunnah. Kalau Anda nak menasakh qiyasnya saja tanpa menasakh kitab wa sunnahnya, tidak bisa. Kalau Anda nak menasakh ini, nasakh hadisnya sekali. Wal usul tsabitatun fala yajuzu naskhu tabi'uha fala yajuzu naskhu tabi'iha. Dibilang wal usulnya kitab wa sunnahnya tetap ada. Selama dia tetap ada, tidak diperbolehkan untuk menasakh tabi'nya. Fa amma idza tsabatal hukmu fi ainin bi illatin wa qisa 'alaiha ghairuha thumma nusikhal hukmu fi tilkal ain batalal hukmu fil far'il maqis 'alaih. Dibilang kalau seumpamanya ada sebuah hukum di sebuah ain al asli. Contohnya di sini adalah hadis al-burru bil burri tadi itu. Kalau Anda jual gandum dengan lebih, maknanya gandum ini sekilo Anda jual dengan 2 kilo, ini namanya adalah riba. Wa hadza mansus fil hadis as-sabiq, yakni al-burru bil burri. Apa itu hadis yang kemarin itu? At-tamru bit tamri wal hintatu bil hintati wasyairu bisyairi wal milhu bil mihli mithlan bi mithlin. Yani burru bil burri, tamru bit tamri, sama aja. Yani hadisnya mansus al burru bil burri atau at-tamru bit tamri. Kita ambil bur saja. Gandum dengan gandum kena mithlan bi mithlin. Maknanya kena sesuai, sekilo dengan sekilo, tidak kisah kualitasnya, tapi kena apa? Kuantitasnya. Ada ta'abudian, yani wallahu a'lam apa namanya ta'abudian mansus hakada. Saya cakap memang di dalam hadis ini kena ada research yang lebih, kelas yang lebih, karena di setiap kelas, di setiap kampus, di setiap apa, pasti ya di sini menjadi tempat perdebatan antara madzhabul arba'ah. Wallahu a'lam. Aywa. Ketika Anda itu mengatakan bahwasanya al-burru bil burri ini adalah al-asal, karena itu mansus bil hadisir Rasul, kemudian Anda mengkiaskan beras dengan bur. Kalau seumpamanya sabatal qiyas, yakni nukis anna arus bil arus, kalau jual kuantitasnya kena sama. Maknanya kalau ini 1 kilo, ya ini kena 1 kilo. Tidak boleh ini 1 kilo, ini 2 kilo. Tidak bisa. Kenapa? Qiyasan alal bur bijami'i kaunihi mat'uman. Karena semuanya itu adalah makanan. Semuanya adalah apa? Makanan. Kemudian subhanallah ada hadis yang menasakh hadis at-tamru bit tamri wal burru bil burri tadi itu. Dinasakh hadis itu, akhirnya al-asal mansukh. Apakah al-arus bil arusi juga mansukh? Sama. Kenapa? Karena idza nusikhal asal nusikhal fara.
Wa idza tsabatal asal tsabatal fara' wa hakadha yani. Fa amma idza tsabatal hukmu fi ainin bi illatin wa qisa 'alaiha ghairuha thumma nusikhal hukmu fi tilkal ain batalal hukmu fil far'il maqis 'alaih. Wa min ashabina man qala la yabtul, sebagian daripada ashabuna asy-Syafi'iyah mengatakan perkara itu tidak membatalkan. Maksudnya kalau seumpamanya yang dinasakh itu asalnya far'nya tetap ada. Dan ini adalah perkataan ashabu Abi Hanifah. Wallahu alam, di sini Jamaluddin Al-Qasimi takriban. Bukan, muhakkiknya ini Al-Khatib mengatakan bahwasanya Hanafiyah itu mengingkari nisbah qaul ini kepada mereka. Dibilang madzhab kami sama seperti jumhur. Kami tidak mengatakan idza nusikhal asal baqiyal far'. La, idza nusikhal asal juga nusikhal apa? Far' juga. Wa hadza ghairu sahih li annal far'a tabi'un lil asal fa idza batala al hukmu fil asal batala fil far'. Kami bahasanya ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Hanafiyah bihasabi Syekh Syarazi ini, kalau asalnya itu mansukh, far'nya tidak mansukh, hadza ghalat. Yang mu'tamad adalah kalau seumpamanya asalnya ini mansukh, far'nya pun juga mansukh. Kenapa? Lianna far' wa huwal qiyas tabi'un lil asal. Idza baqiyal asal baqiyal far' wa idza nusikhal asal nusikhal far'. Tidak bisa asalnya mansukh tapi far'nya tsabit. Hadza la yumkin hadza. Karena kalau Anda hancurkan pondasi rumah, kan tidak mungkin rumahnya tetap ada. Kalau pondasinya hancur, rumahnya juga hancur. Babu bayani wujuhin nasakh. Sekarang masuk bab yang baru, yaitu tentang bayan wujuhin nasakh. Ada berapa potensi terjadinya itu nasakh. Ini dari perspektif rasm wal hukum. Rasm ini tulisannya. Apa namanya? Tulisannya. Hukum ini adalah makna daripada tulisan. Makna daripada tulisan. Ai mastufida minar rasm. Karena tulisan syai'un, hukum syai'un akhar. Kenapa? Karena tulisan itu kadangkala perkara yang berbeza daripada hukum. Karena tulisan itu Al-Quran khas ya. Kalau Anda baca, dia itu mendapat pahala. Anda mendapat pahala. Tapi hukum itu kalau Anda hanya membaca hukumnya, tidak membaca lafadznya Quran, Anda tidak mendapat pahala. Kalau Anda mengatakan as-sholatu wajibatun, tapi Anda tidak melafadzkan lafadz Al-Quran wa aqimus sholata, itu tidak mendapat Anda tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena perkataan Anda as-sholatu wajibah bukan kalamullah, tapi wa aqimus sholata kalamullah. Karena ada perbezaan antara hukum dan rasm, maka diperbolehkan untuk menasakh hukum bukan rasm. yakni menasakh rasm tanpa hukum, menasakh hukum tanpa rasm, atau menasakh kedua-duanya, kama sayati bayanuhu ba'da qalil. Ketahuilah bahwasanya yang namanya nasakh itu yajuzu fir rasmi dunal hukmi, yajuzu fir rasmi dunal hukmi. Ketahuilah bahwasanya nasakh itu mungkin terjadi di dalam tulisan saja, tapi hukumnya tetap ada. Seperti ayah asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah fahadza nusikha rasmuh wa hukmuhu batin. Seperti ayat asy-syaikhu wa syaikhatu. Syaikhu ini orang yang tua, laki-laki yang tua dan perempuan yang sudah tua, kalau mereka itu berzina maka kena dirojam. Hukumnya rojem bagi yang tua, mana yang tua ini yang sudah pernah menikah, ya ini muhson. Hukumnya ini sampai sekarang masih ada, akan tetapi ayatnya sudah tidak ada. Ayat asy-syaikhu wa syaikhatu ini dalam Al-Quran sudah tidak ada, tapi hukumnya ada. Di sini Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan bahwasanya diperbolehkannya nasakh seperti ini, nasakh rasm dunal hukum ini adalah madzhabul akhbariyin. Madzhabul apa? Akhbariyin. So, tengok saya baca talikannya Jamaluddin, penting ini saya kira. Fir rasm dunal hukum hadza madzhabul akhbariyin. Ini adalah pendapat akhbariyin. Wa yara ghairahum anna naskha far'us tsubut. Dibilang yang namanya nasakh itu far'us tsubut. Kalau seumpamanya ayatnya ini tidak tsubut, maka tidak bisa untuk dinasakh. Dan di dalam syaratnya Al-Quran itu sabit, harus sabitnya itu mutawatir. Sedangkan asy-syaikhu wa syaikhatu ini subutnya laisa apa? Laisa mutawatiron. Selama itu subutnya laisa mutawatiron, maknanya dia tidak dikatakan Al-Quran. Selama tidak dikatakan Al-Quran, maka dia tidak bisa untuk dinasakh. Kenapa? Karena
An-nasakh far'u tsubut fa idza kana ghairu tsabit fala yajuzun nasakh. Wa yara ghairuhum anna naskha far'u tsubut fama lam yathbut bit tawatur qur'aniyatuhu fala yatafarra'u alaihi nasakh wala adamuhu. Wal ayat allati qila binaskhiha raqman wa thubutuha hukman, dan ayat-ayat yang dikatakan bahwasanya dinasakh tulisannya bukan hukumnya, awalan thubutuha lam tathbut qur'aniyatuha illa ahad, dan dibilang bahwasanya ayat asy-syaikhu wa syaikhatu ini Qur'aniyahnya, maknanya kequr'anan dia itu sabitnya bukan mutawatir, sedangkan syaratnya Quran itu subutnya kena apa? Mutawatir rosemnya. Sedangkan ini subutnya bukan bukan mutawatir. Selama subutnya bukan mutawatir, maka dia itu bukan Quran. Selama dia itu bukan Quran, maka tidak bisa Anda katakan mansukh atau tidak mansukh, yakni huwa laisa qabilan liqauniha mansukh aw ghairu mansukh fil rasm wal hukum. Wa ma hadza sabiluhu fa fihi nadhar. Fafihi nadhar wa fil itqan lisuyuti nukulun fi hadza an iddatin minal muhaqqiqin faraji'u. Dibilang di dalam itqan fi ulumil Quran lil Imam Suyuti ada nukul daripada iddatul muhaqqiqin, silakan dikaji balik katanya Jamaluddin, dan ditaklik oleh muhaqqiqnya siapa ini? Abdul Qadir Al-Khatib Al-Hasani. Qultu hadzal ladzi sammahul Qasimi madhhabal akhbariyin huwa madhhabul jamahir. Dibilang ini yang dikatakan adalah madhab yang dikatakan oleh Qasimi madhabul akhbariyin, sebenarnya ini adalah madhabul jamahirul usuliyin. Dan yang tidak setuju dengan ini dibilang hanyalah syirzimatun min ahlil ilm, hanya sebagian kecil yang syad daripada ahlul ilm. Waqad abbara Suyuti fil itqan an dzalika bi qaulihi hakal qadi Abu Bakar fil intisar. Dibilang Qadi Abu Bakar Al-Baqillani fi kitabi Al-Intisar an qaumin inkara hadza darab, yakni mengingkari macam ini karena asy-syaikhu wa syaikhatu itu subutnya dengan akhbarul ahad. Akan tetapi Imam Suyuti tidak menyatakan siapa sebenarnya yang mengingkari ini. Cuma jumhur mengatakan ini adalah dorbu naskhur rasm dunal hukum. Maknanya mu'allif di sini mengatakan bahwasanya pendapatnya Jamaluddin Al-Qasimi ini adalah mukhalifun lil jumhur, wallahu alam. Wa yajuzu fil hukmi dunar rasm, diperbolehkan untuk menasakh hukumnya sahaja tapi tulisannya tetap ada, seperti iddah. Seperti apa? Iddah. Yang mana iddah itu dulu ayatnya itu apa? Saya tulis di sini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli ghairu ikhraj. Dulu awal-awal Islam bahwasanya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya iddahnya itu 1 tahun. Kemudian turun ayat yang lain mengatakan bahwasanya walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ayat yang kedua mengatakan bahwasanya iddahnya itu ketika ditinggal mati oleh suami 4 bulan 10 hari. Maknanya hukum yang mengatakan 1 tahun itu sudah hilang. Tapi ayat ini tetap ada di dalam Al-Quran. Maknanya ayatnya ada tapi hukumnya sudah tidak aktif lagi. Hal itu mungkin terjadi. Begitu pula ada ayat yang mengatakan bahwasanya kalau berzina kena di rumah sahaja, tidak boleh keluar. Kemudian dinasakh oleh hadis yang berzina kalau dia itu belum menikah kena dicambuk 100 kali dan diasingkan di penjara 1 tahun. Akan tetapi kalau dia sudah menikah kena dirajam sampai mati. Ayat itu tetap ayat itu tetap ada. Saya tengok ayatnya apa? Lupa saya tulis ayatnya, tapi ada di sini. Ini dia. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum ila qaulihi fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dibilang kalau ada yang berzina fa'amsikuhunna fil buyuti. Tahanlah di rumah, maka penjaralah di rumah, tidak boleh keluar daripada rumah sampai Allah turunkan ayat yang lain atau sampai mereka mati. Kemudian datanglah ayat yang lain. Datanglah hadis qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa tagribu amin. Dibilang kalau yang berzina itu
bujang dan belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan dipenjara atau diasingkan 1 tahun. Dan kalau yang sudah menikah, muhsan atau thayyib, sudah pernah menikah, janda, atau yang bukan bujang, maka dicambuk 100 kali war rajm. Walaupun hadis ini ada, akan tetapi ini ayat Suratun Nisa ayat 4, wallati yatinal fahisyata min nisaikum, tetap ada sampai sekarang. Kalau Anda tengok An-Nisa ayat 4, ayat ini masih ada, walaupun ayatnya ada, akan tetapi hukumnya sudah tidak aktif lagi. Mana tadi? Ayo. Wa yajuzu fil hukmi duna rasm kal iddah kanat haulan summa nusikhat bi arba'ati asyurin wa asyra wa rasmuha bakin. Begitu pula dulu itu iddah itu 1 tahun, kemudian dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari. Akan tetapi ayatnya itu masih ada, wa huwa qauluhu ta'ala mata'an ilal khayli ghaira ikhraj, Al-Baqarah ayat 240. Wa yajuzu fil rasm wal hukum, kadangkala nasakh itu diperbolehkan di rosemnya, di tulisannya, begitu pula di hukumnya. Seperti tahrimir rodok. Dulu pengharaman rodok itu 10 kali menyusu sampai kenyang, 10 kali kenyang baru dia itu dianggap mahram daripada rodok. Kemudian dinasakh menjadi 5. Wa kana mimma yutla, dan 10 kali rodok ini dulu daripada Al-Quran yang yutla. Tapi ayatnya sudah tidak ada, hukumnya sudah tidak ada. Sekarang Mu'tamad Syafi'iyah, rodok itu hanya berapa? 5 kali menyusu. 5 kali menyusu sudah dianggap dia itu mahram daripada rodok. Lah, 10 kali ini lafadznya dinasakh dan hukumnya juga dinasakh semua. Wa dzaba ta'ifatun, di sini ditaklikkan juga oleh siapa itu namanya Jamaluddin, bahwasanya ini adalah pendapat akhbariyin wal athariyin, ya nih. Kenapa? Karena masalah rodoah 10 ini walaupun sabit, tapi sabitnya subutnya bukan dengan tawatur, tapi dengan ahad. Dan selama dia subutnya bukan dengan ahad, maknanya dia itu bukan Al-Quran. Karena min syartil Quran kaunu subutihi bitawatur. Selama subutnya bukan tawatur, maka dia bukan Quran. Selama dia bukan Quran, maka tidak bisa untuk ghairu qabilin lin nasakh hukum atau fin nasakh tilawah. Katanya muhakkiknya, mu'aliknya ini dibilang, kita jawab masalah, kita jawab iskalnya Qasimi seperti yang kita jawab di masalah sebelumnya. Dibilang ada hadis-hadis yang mengatakan secara sharih bahwasanya di dalam Baihaqi atau banyak ya, ini fi Muslim wasunan wa huwa war riwayah allati thabata fiha naskhu tahrimir radha bi asradaatin fi muslimin wasunan, fi muslim wasunan suf. Hadis ini thabitun fi Muslim wa Sunan. Ana Aisyah radhiyallahu anha wa laftu wa kana mimma unzila asyradaatin mutatabi'atin yuharrimna fanusikhna bi khamsi radaatin. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yutlan al-Qur'an. Dibilang, kata Sayyidah Aisyah, ini dulu 10 radaat mutataliyat itu menjadikan mahram. Itu dulu ketika Rasulullah itu meninggal, itu masih dibaca daripada Al-Quran. Lah, muhakkik mengatakan, Qasimi tidak bisa jawab, tidak akan bisa berpaling daripada ini. Qasimi mengatakan, loh, saya mengakui ini adalah hadis daripada Muslim, akan tetapi tidak berarti hadis di dalam Muslim itu tawatur. Terus bagaimana Anda itu mengatakan huwa yutla minal Quran? Dibilang, fusyuwi hadzal hukum alal alsinah. Dibilang, hukum ini sudah tersebar dan viral di mana-mana. Maknanya hukum 10 rodok ini menjadikan mahram itu semua tahu, tapi bukan daripada apa? Bukan daripada Al-Quran, bukan daripada apa? Al-Quran. Ini adalah bagaimana caranya Qasimi mentakwilkan hadis wahunna mimma yutla minal Qur'an. Mimma yutla minal Qur'an maknanya wahunna mimma yutla fi alsinin nas, fi alsinatin nas. Wallah, katanya Khatib Al-Hasani, wallah ini tidak bisa untuk ditakwil karena sudah hunna mimma yutla minal Qur'an. Wallahu alam, kullun lahu ara'uh, yani.
Wa dhahaba ta'ifatun ila annahu la yajuzu nashul hukum wa baqa'ut tilawah. Dan sebagian kelompok mengatakan bahwasanya tidak bisa Anda itu menasakh hukum dan tilawahnya masih ada. Kenapa? Karena ketika itu ada dalil tanpa ada madlul. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena hukum ini madlul. Tilawah ini dalil, dan dalil sama madlul ini kena ada. Kalau ada dalil ya ada madlul, ada madlul ya ada dalil. Tidak mungkin ada dalil tanpa ada madlul. Begitu pula ta'ifatun ukhra mengatakan tidak bisa Anda itu naskhut tilawah tapi hukumnya tetap ada. Tidak bisa. Kenapa? Karena hukum itu tabi'un. Hukum itu ikut tilawah. Hukum itu far'un. Wa tilawah itu aslun. Tidak mungkin dinasakh. Asalnya, far'nya masih tetap ada. Li'annal hukma tabi'un lit tilawah. Fala yajuzu an yartafi al aslu wa yabqat tabi'. Katanya Syekh Syirazi, dua pendapat ini khotok. Kenapa? Karena dari awal saya katakan yang namanya tilawah dan hukum itu dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Apa dua perkara yang berbeza ini? Karena lawazim, efek daripada tilawah bukan efek daripada hukum. Di sini saya nukil daripada syarah Imam Syirazi. Makna kaunir rasm wal hukum hukmaini mukhtalifain, bahwasanya inna lawazimar rasm laisa lawazimal hukum. Fa inna lawazimar rasm dibilang efeknya lawazim daripada rasm itu adalah tulisan Al-Qur'an. An yutla minal Qur'an, dia itu dibaca daripada Al-Qur'an, karena rasm ini langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dibilang wa an yuktaba fil masahif, dia dibaca daripada Al-Qur'an, ditulis di mushaf. Dan muhdis tidak boleh untuk menyentuhnya, dan junub dan haid tidak boleh untuk membacanya. Berbeza dengan hukum. Hukum itu tidak dibaca daripada Al-Quran, tidak ditulis daripada di dalam mushaf. Kalau seumpamanya muhdis nak sentuh tidak ada masalah. Wa aqimus sholata, muhdis tidak boleh untuk menyentuhnya. Tetapi as-sholatu wajibatun, muhdis boleh untuk menyentuhnya. Apa bezanya? Apa beza? As-sholatu wajibatun itu hukum. Tapi wa aqimus sholata rasmun, selama ini adalah dua perkara yang berbeda, maka ini adalah, selama dia itu dua perkara yang berbeza, maka boleh dinasakh salah satunya dan dibiarkan salah satunya. Seperti dua ibadah yang berbeza, dia bukan sesuatu yang berkesinambungan. Wallahu a'lam yani. Wa hadza khata'un li anna tilawata wal hukma fil haqiqati hukman fajaza raf'u ahadihima wa tabqiyatil wa tabqiyatul akhar. Dibilang ini adalah salah karena tilawah dan hukum itu fil haqiqah adalah dua perkara yang berbeda, maka diperbolehkan untuk mengangkat salah satunya dan membiarkan yang lain. Maknanya boleh Anda nasakh tilawahnya bukan hukumnya, atau nasakh hukumnya bukan tilawahnya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu adalah dua perkara yang berbeza. Seperti di dalam dua ibadah yang berbeza, Anda diperbolehkan untuk menasakh salah satunya dan membiarkan yang lain. Contohnya puasa dan sholat, diperbolehkan untuk menasakh puasa bukan sholat, atau sholat bukan puasa. Kenapa? Karena tidak ada kena-mengena antara dua perkara ini. Inilah makna di dalam naskhur rasm wal hukum wat tilawah. Sekarang kita akan masuk perkara yang lain lagi, yaitu apa namanya? Nasakh ilal badal. Nasakh ilal badal. Jayyid. Kadangkala syari itu menasakh sebuah hukum dengan ada gantinya, kadangkala tidak ada gantinya. Lah, kadangkala kalau ada gantinya itu lebih berat, kadangkala lebih ringan. Dua-duanya itu boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dari awal, tengok ya, dari awal kita mengatakan bahwasanya yang namanya syariat itu terpulang kepada maslahat. Mungkin maslahatnya itu mungkin di sebuah saat maslahatnya itu ke sesuatu yang ringan, kemudian berpindah ke sesuatu yang berat, ataupun sebaliknya, tidak ada masalah. Atau idza qulna annal syariah itu dengan iradah, kadangkala Allah menginginkan sesuatu yang ringan, kadangkala Allah menginginkan sesuatu yang berat. Jadi ala kilat takdiren, kita qad natasawwar an-nasakh ila badalin akhaf atau nasakh ila badalil aghlad. So, kita tengok wa yajuzun nasakh ila ghairi badalin. Diperbolehkan untuk nasakh itu tanpa ada gantinya. Jadi Allah macam menasakh aja.
tanpa ada gantinya. Sudah, ini tak wajib. Macam mana? Seperti nasakh di dalam ayatul iddah. Dulu kan setahun, kemudian dinasakh 4 bulan 10 hari. Kan maknanya masih ada kira-kira 7 bulan 20 hari. Lah, 7 bulan 20 hari sisa daripada setahun ini digantikan apa? Tidak ada. Hanya Allah mengatakan, dulu 1 tahun, sekarang saya diskon menjadi berapa? 4 bulan 10 hari. Sisanya apa? Tidak ada, itu bonus daripada saya. Kal iddah nusikha mazada ala arba'ati asyurin wa asyar ila ghairi badal. Seperti iddah dinasakh apa yang lebih daripada 4 bulan 10 hari tanpa ada gantinya. Kadangkala nasakh itu ada gantinya, ila badal. Contohnya apa? Dan badalnya itu sama ya, yakni nasakh ila badalin musawi, sama saja. Yang pertama seperti nasakh menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, dan yang kedua langsung dinasakh oleh menghadap kiblat ke Ka'bah, sama saja ya. Ini badalnya tidak lebih susah juga tidak lebih mudah, karena satunya menghadap sini kemudian menghadap kiblat, tidak ada masalah. Oke. Kemudian nasakh kepada badal yang lebih ringan daripada mansukhnya, yakni mansukhnya berat, nasikhnya lebih ringan. Seperti dulu di awal-awal Islam itu masih sedikit pemeluknya. Kalau berperang 1 lawan 10 tidak boleh apa namanya? Tidak boleh lari. Tidak boleh lari. Dibilang isruna sobiruna yaglibu mi'aten. Kalau ada 20 orang yang sabar akan kalahkan berapa? 200. Susah kan? 1 lawan 10. Kemudian oleh Allah, al-ana alimallah anna fikum dha'fa. Yani sekarang kami nasakh ke sesuatu yang lebih ringan. Mi'atun sobiratun yaglibu mi'aten. Kalau ada 10 lawan 200, kalau ada 100 lawan 200, Anda tidak boleh untuk lari. Maknanya 1 lawan 2 Anda tidak boleh apa? Lari. Dulu 1 lawan 10, sekarang 1 lawan 2. Jadi 2 kali lipat saja. Ini adalah nasakh ila badalin akhaf. Karena khil musabarati minal wahid il asyrah nusikha ilal isnan. Seperti nasakhnya sabar ketika menghadapi 1 lawan 10, kemudian dinasakh Anda kena sabar 1 lawan 2. Kalau 1 lawan 3 Anda boleh melarikan diri, Anda boleh mundur. Tapi 1 lawan 2 tidak boleh apa? Mundur Anda. Wa yajuzu ila ma huwa agladu minhu, dan diperbolehkan Anda itu nasakh ke Allah itu diperbolehkan untuk nasakh ke sesuatu yang lebih berat. Seperti dulu yang namanya puasa itu Anda diberi pilihan, apakah Anda nak puasa atau bayar fidyah. Dulu seperti itu. Kemudian ini dinasakh kan, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. To'amu miskin. Yang nak puasa-puasa, yang punya uang silahkan untuk bayar fidyah. Dari dulu, jadi maknanya dulu kita boleh puasa, boleh bayar fidyah. Kemudian hal itu dinasakh. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hadir bulan puasa tidak boleh membayar fidyah, tapi kenapa namanya kena puasa. Dulu boleh memilih, sekarang kena puasa. Itu kan lebih berat kan? Lebih berat. Kalau sekarang ada apa namanya? Kalau sekarang ada pilihan boleh bayar fidyah, mungkin setengah orang akan bayar fidyah, minimum itu. Wa yajuzu ila ma huwa agladu minhu, seperti puasa. Dulu puasa itu dipilih, bisa memilih antara puasa dan antara fitir. Dan apa namanya, membayar fidyah dan tidak berpuasa. Kemudian itu dinasakh kepada wajib inhitam. Inhitam ini wajib untuk berpuasa dengan ayat biqaulihi azza wa jal faman syahida minkum syahra falyasum. Sof, tengok ya. Maknanya Anda boleh menasakh daripada berat ke mudah atau mudah ke berat. Begitu pula Anda diperbolehkan nasakh fil hadri wal ibahah. Anda boleh untuk menasakh daripada wajib ke mubah atau daripada mubah ke wajib. Semuanya ini mabni ala annal hadr. Hadr ini haram ke boleh. Haram ke boleh, daripada berat ke mudah. Boleh ke haram, daripada mudah ke berat. Faqoulihi ta'ala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna. Dulu di dalam awal-awal Islam
Ketika puasa, malam hari pun tidak diperbolehkan untuk berjima dengan istrinya. Maknanya 1 bulan penuh tidak boleh untuk berjima. Akhirnya para sahabat itu macam sabar, ya Allah, bila ini. Akhirnya diturunkanlah ayat, saya mengetahui bahwasanya kalian itu menahan diri kalian untuk tidak berjima, ada semacam susah. Akhirnya oleh Allah, al-ana basyiruhunna. Sekarang kalau malam hari Anda diperbolehkan untuk berjima dengan istri-istri Anda. Malah siang-siang hari kena berpuasa. Maknanya dulu tidak diperbolehkan jima di malam hari, kemudian diperbolehkan untuk jima. Yani minal hadr ilal ibah, daripada haram ke mubah. Haram hurima alaihimul mubasyarah summa ubiha lahum dzalik. Bilang dulu diharamkan mubasyarah, kemudian diperbolehkan. Wa qala ba'du ashabina la yajuzun nasakh ila ma huwa aghladu minal mansukh. Dibilang tidak diperbolehkan. Qala ba'du ashabina itu mengatakan bahwasanya sebagian daripada ashabus Syafi'i mengatakan tidak diperbolehkan menasakh sesuatu yang lebih berat, tidak boleh kena yang lebih ringan. Biqaulihi ta'ala, apa itu? Al-ana khaffafallahu ankum. Dibilang sekarang di dalam masalah kena sabar 1 lawan 10, 1 lawan 2 itu ada kata-kata al-ana khaffafallah. Sekarang Allah akan meringankan kalian. Selama Allah itu meringankan kalian, maknanya yang namanya nasakh karena dengan apa namanya ilama huwa akhaf. Dan ini juga adalah pendapat ahlu dzahir. Ahlu dzahir adalah pengikutnya Abu Dawud Adz-Dzahiri. Wa hadza khata'un li'anna qad wajadna dzalika fi syar'a. Ini salah. Yang mengatakan bahwasanya yang namanya nasakh itu kena lebih ringan, ini salah. Kenapa? Karena kami mendapatkan di dalam syariah nasakh itu kepada perkara yang lebih susah. Wal wuqu adallu dalilin alal imkan. Terjadi itu adalah dalil yang paling kuat, ini mungkin terjadi karena sudah terjadi. Apa itu? Seperti apa nasakh yang lebih berat? Seperti yang kita pelajari barusan, nasakh inhitamu shaum, bahwasanya kena wajib berpuasa itu nasikh. Dulu tidak wajib berpuasa, Anda boleh memilih antara puasa dan bayar fidyah. Kemudian diwajibkan untuk wajib untuk berpuasa, tidak boleh untuk bayar fidyah. Wa huwa naskhut takhir baina shaumi wal fitr ila hitami shaum. Dulu boleh untuk nasakh antara, dulu boleh untuk memilih antara puasa dan bayar fidyah, dan itu mansukh dengan wajib berpuasa. Dan dalil yang lain, kalau seumpamanya idza jaza an yujiba taqlidon, yakni Anda mengatakan bahwasanya yang namanya nasakh itu kena ke sesuatu yang lebih ringan, itu salah. Kenapa? Karena dari awal Allah itu diperbolehkan untuk buat syariat sebelum ada. Dulu tidak wajib sholat, kemudian wajib sholat. Jelas wajib sholat lebih berat daripada tidak wajib sholat. Jadi dulu tidak ada kewajiban sholat, kemudian ada, dan ini lebih berat. Apalagi kalau sudah ada ditambah berat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dulu aja tidak ada, diberatkan tidak ada masalah, apalagi sudah berat ditambah untuk berat. Itulah makna fali an yajuza an yunsakha an yansakha wajiban bima huwa aghlad aula, tidak ada masalah. Ya, ini yang sudah berat diperberat lagi. Begitu pula dalil yang kedua adalah yang namanya syariat itu imma mabni alal maslahah atau mabni alal iradah. Kalau seumpamanya mabni alal maslahah, mungkin saja dulu maslahatnya itu mubah atau yang ringan, kemudian ke perkara yang berat. Atau yang namanya syariat itu mabni alal iradah, dulu Allah menginginkan ringan, sekarang menginginkan untuk berat. Dua-duanya tidak ada masalah. Dengan ini, setelah sudah kelas ke-23, insya Allah kelas yang akan datang kita akan masuk fi bayani ma yajuzu bihin nasakh wa ma la yajuzu. Yang tadi kan apa yang boleh dinasakh, sekarang apa yang boleh untuk menasakh. Wallahu a'lam bissawab, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.